Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ainunisa dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas D. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan komunikasi dalam konseling. Nah, di pembahasan kali ini saya akan membahas 4 poin mengenai keterampilan komunikasi dalam konseling. Yang pertama, pengertian keterampilan komunikasi. Yang kedua, keterampilan komunikasi dalam konseling. Yang ketiga, komunikasi verbal dan nonverbal. Dan yang terakhir, komunikasi yang efektif. Nah, sebelum mengenal lebih dalam apa sih keterampilan komunikasi dalam konseling itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih keterampilan komunikasi, apa sih konseling itu. Jadi, komunikasi menurut Wirianto tahun 2004, komunikasi mengandung arti bersama-sama. Istilah komunikasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu communicative, yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya communis, yaitu bermakna umum atau bersama-sama. Selanjutnya, pengertian konseling. Menurut Walgito tahun 2010 mengungkapkan bahwa konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecahkan masalah kehidupannya dengan cara wawancara dan dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu tersebut untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, selanjutnya pengertian keterampilan komunikasi dalam konseling. Menurut Dens dalam Suryanita tahun 2011 mengungkapkan bahwa komunikasi dalam konseling adalah suatu proses pemindahan informasi antara dua orang manusia, yaitu konselor dengan konseling, atau yang lebih menimbulkan respon dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami bersama. Nah, selanjutnya yang kedua, apa saja sih yang termasuk dalam keterampilan komunikasi dalam konseling? Yang pertama, penghampiran. Yang kedua, empati. Yang ketiga, merangkumkan. Yang keempat, bertanya. Yang kelima, kejujuran. Yang keenam, asertif. Yang ketujuh, konfrontasi. Dan yang terakhir yaitu pemecahan masalah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu komunikasi verbal dan nonverbal dalam konseling. Jadi, apa sih komunikasi verbal dan nonverbal itu? Komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan lisan dan tulisan dalam penyampaiannya. Alat yang digunakan dalam melakukan komunikasi ini adalah bahasa yang keluar sebagai ucapan atau tulisan. Cara komunikasi ini efektif jika orang yang berinteraksi paham dan mengerti bahasa yang dipakai. Selanjutnya, komunikasi nonverbal merupakan jenis komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Misalnya, melambaikan tangan yang tujuannya sebagai tanda selamat tinggal. Komunikasi ini tidak memiliki struktur yang standar seperti bahasa, namun menggunakan interpretasi dan logika sehingga orang mampu memahami orang lain tanpa harus berbicara. Nah, selanjutnya yang keempat, komunikasi yang efektif. Nah, yang pertama yaitu pemahaman. Maksudnya, komunikasi dianggap efektif bila penerima atau komunikan menerima pemahaman yang cermat atau pesan yang disampaikannya. Yang kedua yaitu kesenangan. Maksudnya di sini bahwa dalam komunikasi tercipta hubungan yang menyenangkan seperti suasana yang kondusif, ngobrol bersama, tegur sapa, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengaruh pada sikap. Maksudnya di sini setelah kita berkomunikasi, maka sikap komunikasi menjadi berubah dan tentunya ke arah yang lebih positif. Nah, selanjutnya yang keempat
yaitu hubungan yang semakin baik. Maksudnya di sini bahwa komunikasi antara pribadi seseorang dapat memperbaiki hubungannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tindakan. Maksudnya di sini bahwa melalui komunikasi antar pribadi, komunikan tidak hanya memahami pesan yang disampaikan, tetapi juga melakukan tindakan yang diharapkan komunikator atau dapat berpartisipasi. Nah, itu saja video pembahasan mengenai keterampilan komunikasi dalam konseling. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.